demokrasi menurut saya itu kayak kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, bisa dibilang untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat ya. Jadi entar pemimpinnya itu bakal dipilih oleh rakyat langsung, terus yang dipimpin itu harus yang memimpin itu harus yang memimpin itu harus bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tentang demokrasi ya, kalau menurut aku sendiri itu demokrasi itu adalah sebuah gagasan atau paham yang menjunjung tinggi mengenai keadilan. Jadi keadilan untuk rakyat itu paling tinggi, itu meletakkan keadilan. Jadi nggak ada istilahnya orang-orang yang diistimewakan dalam demokrasi. Semuanya itu memiliki hak untuk bersuara dan memiliki hak untuk bersuara dan memiliki hak juga untuk hukum gitu. Yang sama, komen sama. Oke, kalau untuk demokrasi sendiri, menurut itu demokrasi adalah suatu sistem yang dimana rakyat itu punya kekuasaan paling tinggi. Jadi kita sebagai rakyat itu punya keputusan, punya kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Kayak pada waktu pemilu kemarin, kita kan bebas memilih siapa DPR kita, siapa presiden kita bahkan kan. Terus dalam demokrasi juga kita punya kebebasan berpendapat. Jadi kalau misal pemerintah tuh melenceng, kita bisa demo, kita bisa kritik, kita bisa berpendapat gitu supaya lebih benar. Jadi demokrasi menurut maknanya harus dikendalikan oleh rakyat. Jadi rakyat tidak hanya ikut serta di saat pemilu, tapi rakyat juga bisa berbicara, ikut mengkritik dan ikut mengatur jalannya suatu negara. Tapi di dunia nyata demokrasi hanya sebagai label. Ada wakil rakyat, ada pemilu, tapi kebijakan hanya menguntungkan suatu orang yang lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas masyarakat. Kalau menurut saya ya, media sosial itu sebenarnya bagus kalau digunakan untuk berdemokrasi. Kayak mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan mudah, terus dapat informasi-informasi. Nah, tapi dengan media sosial juga mereka tuh bisa kayak menyebarkan hoax, bahkan dapat berita-berita yang nggak benar dan bisa terpancing dalam berita hoax itu. Jadi menurut saya berdemokrasi dalam media sosial itu boleh aja, asalkan kita saring-saring lagi gitu supaya kita nggak kemakan hoax dan kita juga nggak menyebarkan kebencian lewat media sosial itu gitu. Media sosial sekarang menjadi panggung utama untuk orang-orang berdemokrasi. Orang-orang bebas untuk berpendapat, berpartisipasi, dan bisa untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah tanpa harus melihat dari sisi lagi. Tapi di sisi lain, kebebasan juga memiliki dampak negatif. Hoax dan propaganda yang gampang menyebar, algoritma malah bikin orang makin terjebak di kelompok tertentu. Bahkan diskusi malah menjadi ajang untuk serang-serangan. Bukannya justru malah makin paham tentang politik, tetapi justru banyak orang yang makin ikut terpecah belah akibat dari serang-serangan diskusi tersebut. Media sosial itu memiliki dua sisi, tergantung penggunanya masing-masing aja. Media sosial itu ada baik dan buruknya sendiri. Jadi kalau misalnya penggunanya baik bisa bermanfaat dan sebaliknya juga. Kalau buat sisi positifnya itu penyebaran informasi akan semakin lebih cepat dan semakin lebih mudah karena sudah terhubung satu sama lain melalui HP dan bisa diakses dimanapun kita berada. Dan opini-opini publik yang sebelumnya belum bisa tersampaikan secara penuh itu bisa tersampaikan secara terang-terangan di media sosial ya.
Nah, kalau buat sisi negatifnya sendiri itu penyebaran hoax semakin lebih mudah buat disebar. Jadi orang-orang tuh bisa semakin mudah buat akses berita-berita hoax yang dimana itu bisa menyebabkan kesalahpahaman setiap orang dan bisa menyebabkan pemecah belahan atau pecah belahnya persatuan Indonesia itu sendiri. Dan bisa menahan untuk berkembangnya sebuah demokrasi di Indonesia. Berdemokrasi di media sosial ya mungkin bisa diberatkan pedang bermata dua gitu. Di satu sisi demokrasi itu di media sosial ya dapat bernilai positif karena ketika kita berdemokrasi di media sosial itu diberikan akses atau kemudahan untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi kita mudah untuk menyampaikan aspirasi kita, misalnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Kita juga lebih mudah menerima informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru di pemerintah juga gitu. Jadi kita bisa lebih mudah atau lebih aware terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Terus juga di sisi negatifnya karena kemudahan akses dari media sosial tersebut serta persebaran informasi yang sangat cepat di media sosial membuat berita hoax itu lebih mudah untuk menyebar kepada para masyarakat luas. Dan juga media sosial ini juga bisa digunakan untuk menggiring opini-opini publik gitu, sehingga bisa menciptakan demokrasinya itu lebih menurun gitu. Berbicara mengenai tantangan ya bagi demokrasi di Indonesia ini, kalau menurut aku pribadi itu mungkin adalah bagaimana cara pemerintah atau cara kita itu untuk memberikan edukasi yang baik atau yang cukup untuk masyarakat yang ada di Indonesia, agar masyarakat di Indonesia itu dapat berdemokrasi dengan lebih baik. Jadi nggak mudah untuk termakan hoax atau tergiring opininya gitu. Dari situ akan tercipta sebuah demokrasi yang baik kalau kita berhasil melakukan hal tersebut. Di biasanya paling banyak terjadi akhir-akhir ini tuh kayak korupsi yang semakin merajalela. Dan korupsinya itu bukan cuma korupsi yang kecil-kecilan atau miliar-miliaran gitu ya, tapi ini korupsinya udah mulai korupsi yang tingkat tinggi kayak triliunan. Contohnya kayak Pertamina kemarin hampir mengambil uang negara sebesar 900 triliun dan PT PLN atau PLN itu juga mengambil uang negara sebesar 1,2 triliun. Nah, itu tuh sangat merugikan negara sekali ya, karena yang seharusnya uang itu bisa bermanfaat buat setiap masyarakat yang ada di Indonesia, tapi malah disalahgunakan oleh para oknum pemerintah dan digunakan dan masuk ke kantong pribadi mereka yang harusnya masuk seperti pembangunan jalan atau pembangunan lainnya yang bermanfaat untuk negara, tapi malah berakhir untuk berfoya-foya sendiri bagi para oknum yang melakukan hal-hal. Nah, oke, kalau untuk tantangan terbesar di Indonesia itu mungkin polarisasi dan penyebaran hoax. Kayak waktu pemilu kemarin kan banyak kubu-kubu yang memiliki perbedaan pendapat. Jadi mereka itu mulai menyerang satu sama lain. Kayak kubu satu menyerang kubu dua menyerang kubu satu. Jadi di sini tidak ada kesepakatan gitu. Nah, itu menyebabkan rakyat pada terpecah belah sehingga tidak ada bersama. Gitu. Menurut saya tantangan terbesar satunya yaitu oligarki. Nah, oligarki sendiri yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau
beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Dalam sistem yang ideal, demokrasi harus memberikan ruang untuk rakyat berpartisipasi dan ikut serta dalam kebijakan suatu negara. Sebagai contohnya keluarga Jokowi. Awalnya keluarga ini tidak memiliki latar politik, tapi anak dan mantunya menjadi wali kota atau wakil bupati, saat ini bahkan menjadi wakil presiden. Oh, nama sih. Perkenalan, oh iya. Oh, halo, kenalin nama aku Dini. Jadi menurut saya itu demokrasi adalah sebuah sistem di mana masyarakat itu mempunyai Oke, 1, 2, 3. Coba jelaskan. Jelaskan apa? Apa makna demokrasi? Demokrasi ya. Media sosial saat ini malah menjadi panggung